seorang ibu berinisial Wasilah yang berumur 40 tahun, dan anaknya Farah yang berumur 16 tahun, ditemukan tewas di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin tanggal 15 April tahun 2024. Insiden ini terjadi di Jalan Macan Lindungan, RT 03 RW 03 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada 2 yang meninggal, 1 ditemukan di garasi, dan 1 di dalam kamar. Yang di garasi adalah pemilik rumah dengan luka di kepala bagian belakang, serta anaknya ditemukan di dalam kamar, ungkap Ketua RT, Sutoro. Kedua korban awalnya diduga menjadi korban perampokan. Namun polisi akhirnya berhasil mengungkap sejumlah fakta lain. Berikut ini sederet fakta terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Palembang. 1. Diduga perampokan Kapolrestabes Palembang. Kombes Pol Hario Sugihartono mengatakan, motif awal diduga keduanya menjadi korban perampokan. Namun, setelah dilakukan pengecekan dan keterangan suami korban, tidak ada harta benda yang hilang. Kami mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Karya Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 pada hari ini. Diduga menjadi korban perampokan yang gagal, kata Kombes Pol Hario Sugihartono, Senin tanggal 15 April tahun 2024 dikutip dari Antara. Sementara itu, di TKP Wasilah berumur 40 tahun ditemukan tewas dalam kondisi telungkup dengan benda tajam jenis belencong yang masih menancap di bagian kepalanya. Sementara anaknya Farah berumur 16 tahun ditemukan dengan penuh luka di dalam kamarnya. 2. Satu anak jadi saksi kunci dalam insiden ini. Ada 1 korban lainnya berinisial G berumur 7 tahun yang selamat dan menjadi saksi kunci. Setelah peristiwa itu terjadi, G yang selamat menelpon ayahnya yang sedang berada di bengkel dan meminta bergegas pulang. Setelah sampai, suami Wasilah pun terkejut melihat istri dan anak pertamanya sudah tewas. Ia lalu meminta bantuan ke perangkat RT setempat. Polisi kemudian mendatangi rumah dan membawa 2 korban ke rumah sakit untuk divisum. Menjelaskan, dari hasil olah TKP sementara peristiwa itu murni tindak pidana pembunuhan. Sebab, tidak ada satupun harta milik korban yang hilang. Sementara G saat ini menjadi saksi kunci karena ia yang bertemu dengan pelaku. Pelakunya seorang diri, ujarnya. Polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap identitas pelaku karena CCTV di dalam rumah mati. 3. Saksi menelpon dengan ketakutan suami korban. Anung Kurniawan, 41, mengatakan saat kejadian anak bungsunya menelpon dengan nada ketakutan memberi kabar bahwa ibu dan kakaknya tewas dibunuh seseorang. Saya langsung pulang dan melihat istri dan anak saya sudah tewas, ucapnya, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Anung tak menyangka istri dan anaknya tewas dibunuh. Ia mengungkapkan, selama ini dirinya tak memiliki masalah dengan siapapun. Selain itu, ia juga bertanya-tanya soal motif pelaku. Pasalnya, berdasarkan penyelidikan polisi, tak ada satupun barang di rumahnya yang hilang. Ia menyerahkan kasus pembunuhan istri dan anaknya ke polisi. Saya harap pelaku dapat dihukum setimpal setelah tertangkap nanti, ungkapnya. Anak korban pembunuhan di Palembang berinisial MGK berumur 7 tahun itu mengalami trauma karena menyaksikan ibu dan kakaknya dibunuh. Anak saya jadi ketakutan, tak mau jauh dari saya. Bahkan mandi pun harus ditemani, ungkap suami korban Anung. 4. Pelaku pembunuhan ditangkap. Pelaku pembunuhan ibu dan anak berhasil ditangkap bernama Suganda alias Ganda berumur 31 tahun. Dari penangkapan tersebut terungkap, Ganda adalah mantan karyawan Anung Kurniawan berumur 43 tahun yang merupakan suami dari korban. Benar 1 pelaku pembunuhan atas korban Wasilah dan anak perempuannya FR sudah berhasil kita tangkap, kata Kapolrestabes Palembang, Selasa, dikutip dari Tribun Sumsel. 5. Kronologi Kepala Polrestabes Palembang, Kombes Pol Hario Sugihartono mengatakan, Ganda menyiapkan rencana pembunuhan terhadap Anung.
Ia mendatangi kediaman korban dengan menaiki ojek online. Namun, saat tiba di sana, pelaku ternyata hanya bertemu dengan korban Wasilah. Sementara, Anung ketika itu berada di bengkel untuk memperbaiki sepeda motornya. Pelaku sudah menyiapkan pisau. Saat bertemu dengan istri Anung, antara korban dan pelaku terjadi cekcok. Hal itulah yang mengawali proses pembunuhan di mana Ganda merasa tersinggung, kata Kapolres. Wasilah sempat berupaya menyelamatkan diri dengan mendorong pintu rumahnya agar pelaku tidak masuk ke dalam. Ganda yang sudah gelap mata, kemudian berupaya masuk lewat pintu belakang rumah. Ketika di dalam, ia menyerang korban dengan menggunakan pisau. Korban yang sudah terkapar bersimbah darah kembali dianiaya menggunakan belencong. Tersangka melihat anak korban, FR, menghubungi ayahnya, sehingga menyebabkan suasana menjadi kacau. Karena khawatir aksinya diketahui, ia menyerang FR dengan menggunakan belencong yang dibawanya. Sehingga korban kedua juga tewas, sebut dia. Sementara itu, polisi telah mengamankan beberapa barang bukti milik pelaku yang dipakai untuk menghabisi Wasilah dan Farah. Alat bukti yang diamankan yaitu berupa 1 belancong, 2 pisau, sandal, pakaian serta handphone milik tersangka yang dibuangnya di area rawa, katanya. 6. Sempat sembunyi dan berganti baju. Setelah kejadian tersebut, Ganda ternyata masih berada di dalam rumah. Ia sempat bersembunyi di ruangan ketika Anung pulang usai ditelepon oleh anaknya. Ketika warga mulai berdatangan, Ganda pun melompat keluar rumah dan menaiki tembok serta bersembunyi di rawa-rawa. Di sana, ternyata ia sudah menyiapkan baju ganti yang sudah berlumur darah untuk melarikan diri. Tersangka membuang baju dan HP-nya agar jejaknya tidak diketahui, ungkap Haryo. 7. Motif pelaku. Aksi pembunuhan ini dilakukan Ganda di latar belakangi dendam. Karena merasa Anung telah ingkar janji terhadap dirinya. Ganda yang bekerja sebagai helper hanya dibayar oleh Anung 1,5 juta rupiah per bulan. Padahal, Anung sebelumnya menjanjikan Ganda 3 juta rupiah. Anung Kurniawan memiliki keahlian membuat kebun dan merekrut tersangka sebagai helper atau asisten dengan setiap bulan digaji 3 juta rupiah. Namun, pada pelaksanaannya gaji tidak diberikan secara utuh. Tersangka sudah bekerja selama 3 tahun dengan suami korban, kata Haryo saat melakukan gelar perkara. Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Atas perbuatannya, Ganda terancam hukuman mati setelah pihak kepolisian mengenakannya pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana.